Bang, mungkin ada topik-topik baru kah atau apa isu-isu yang sedang beredar yang mungkin bisa kita diskusikan begitu? Adakah? Ya, ya fenomena politik tuh yang kemarin sempat viral itu Hmm? yang terkait Kaisang Kaisang Pangarep. Oh, kalau tidak salah ya. itu dalam 2 hari baru bergabung di PSI PSI, dalam 2 hari lalu langsung menjadi Ketua Umum. ketua umum. Itu kira-kira menurut Bang bagaimana? Baik kah? Atau tepat kah? Baik juga, Baik juga ya. baik juga. Nah, anak muda kan diberikan ruang untuk menjadi pemimpin. Iya, dari sisi itu baik. Dari sisi itu baik. Tapi kasihan ya ini bangsa agak 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 keberatan soal bagaimana dengan orang-orang yang sudah lama berproses di situ. Mungkin dari sistem pengkaderannya kah sudah lama. Nah, kalau terkait pengkaderan berarti kita berbicara proses pendidikan ya. Iya, iya. Nah, kalau berbicara proses pendidikan berarti proses pendidikan di dalam partai Dalam tersebut. partai ya. Sekarang kita kaitkan dengan fenomena yang terjadi dalam PSI di mana anggota yang baru bergabung 2 hari lalu langsung menjadi seorang ketua. Ketua Umum ya, itu viral sekali. Nah, analoginya sederhana. Iya. Kita belum mengikuti proses pendidikan yang ada di dalamnya sama sekali ya, sama sekali belum mengikuti proses pendidikan. Analoginya kayak gini, contohnya dalam sekolah. Dalam sekolah. Dalam sekolah, kamu baru gabung untuk belajar di sekolah, lalu kamu langsung menjadi kepala sekolah. Kepala sekolah. Ya. Artinya belum mengenal lingkungan sekitar, situasi di situ. Orang punya etikanya, bagaimana kode etik lah. Jangankan jadi ketua partai loh, jadi ketua RT saja itu butuh proses yang lama. Iya, iya, iya. Jadi ketua OSIS saja Iya. itu butuh proses yang lama. Oke, berarti pertanyaannya adalah kira-kira menurut Bang ini kenapa? Ya mungkin Kenapa ya, artinya kenapa PSI mengangkat Kaisang sebagai ketua umum? mungkin ya, Ya, ya. mungkin. Ini mungkin PSI melihat beliau dari sisi privilege. Privilege. Ya, mungkin saja karena bapaknya adalah seorang Presiden. presiden. Tapi sangat disayangkan sekali nafsu birahi untuk mengangkat nama besar partai ya, dengan melupakan proses kaderisasi yang matang di Karena dalam betul internal. Bang. Karena kalau kita bicara dari sisi keadilan ya, Iya, iya. itu tidak ada keadilan di situ. Itu malah ketimpangan. Ketimpangan. Sangat disayangkan loh orang yang mengikuti prosesnya dari dalam dipimpin oleh orang yang baru bergabung 2 hari. Apalagi itu sudah senior, sudah berumur dalam politik, sudah bertahun-tahun, pasti ada rasa tidak suka kah atau ya, iri itu pasti Apalagi dalam konteks partai pasti tidak akan melupakan yang namanya konsep kaderisasi. kaderisasi. Betul. Apalagi ini partai anak muda yang notabene di dalamnya didominasi oleh anak-anak muda. Katanya mengkaderkan anak muda, Ya. kaderisasi anak muda. Ya, takut pasti ada bahasa seperti begitu keluar di antara mereka. Kalau kita berbicara dari sisi kaderisasi, ini sudah membias.
belum ditempa dengan proses yang matang dalam internal, baru bergabung 2 hari langsung menjadi ketua. Itu belum tahu mungkin konstitusinya di situ Menurut bagaimana. saya ini sangat prematur, Iya. sangat prematur. Nah, karena sekarang untuk menjadi pemimpin itu kan bukan hal yang sulit. Kamu tak perlu memiliki kapabilitas, cukup popularitas itu sudah kuat. Ya, cukup popularitas sudah kuat. Apalagi dalam konteks politik ya. Artinya dalam konteks politik itu kan sebenarnya terserah kau mau belajar, kau mau orang tua kah, kau mau anak muda kah. Tapi yang penting itu adalah menang. Gitu. Yang penting adalah menang. Dan saya sepakat dengan apa yang tadi Bang bilang kan bahwa bisa jadi. Bisa jadi itu sebenarnya karena privilege daripada orang tua, artinya karena bapaknya presiden. Lalu kemudian kan sebenarnya tidak bisa dipungkiri bahwa dari kebanyakan presiden kita yang paling dikagumi, yang paling dihormati itu presiden yang sekarang, Presiden Joko Widodo. Jadi bisa jadi orang berpikir bahwa, bukan bisa jadi, tapi memang kebanyakan masyarakat kita kan berpikir bahwa keluarga ini adalah keluarga yang baik. Ya pasti baik. Tapi dalam konteks politik itu kurang baik kalau Iya. kalau dipukul rata begitu. Jadi memang saya sepakat dengan apa yang Bang tadi bilang bahwa ini kan mungkin karena popularitas privilege daripada presiden, apalagi presiden dikagumi. Bahkan hari ini kan beredar berita bukan hanya di Indonesia yang dikagumi, tapi juga oleh masyarakat dunia, negara-negara lain. Tapi ini dampak buruk untuk demokrasi kita, dampaknya buruk. Apalagi tadi untuk partai itu harus ada kaderisasi, yang sampai ada kecemburuan, justru ini bisa menyebabkan kehancuran. Tapi itu tergantung, Ya. entah kehancuran atau tidak, tergantung siapa memberi apa dan siapa menerima apa di situ. Bisa jadi ada sisi yang bisa menguntungkan mereka, ya sudah kaderisasi ya, bodoh amat. Bodoh amat. Nah itu dalam konteks politik ya bisa dimainkan. Ya. Sementara kita ketahui bersama bahwa kekuasaan itu adalah sarana untuk mewujudkan keadilan. Ya. Itu dalam konteks negara menurut Plato, ya dia mengartikan bahwa kekuasaan itu adalah sarana untuk mewujudkan keadilan. Nah, untuk menggapai suatu keadilan ya kita mulai dari hal-hal kecil. Oke. Nah, Kalau orang yang tidak mengikuti proses dengan baik tiba-tiba diangkat secara instan langsung menjadi ketua di situ, berarti itu tidak ada keadilan di situ. Nah itu timpang. Keadilan untuk mereka yang sudah lama ini berproses di situ. Iya. Ini bukan soal kita meragukan kualitas dari seorang Kaisang sebagai seorang anak muda yang diangkat menjadi ketua umum partai. Ya, kita boleh berambisi, tapi bukan berarti kita melupakan sistem yang mengatur proses kaderisasi yang ada di dalamnya. Itu yang sangat penting, apalagi dalam konteks Partai Solidaritas Indonesia, ya, yang notabene yang sangat sangat semangat mengkaderkan generasi-generasi muda. Menurut saya ini suatu kekeliruan. Ya, dari sisi keadilan memang itu kan keliru tuh. Tapi itu lagi kembali ke tujuan tadi. Kalau dari sisi privilege menang. Dari sisi privilege pengikut banyak. Dalam politik kan intinya begitu. Hari ini. Nah, ini kan kita mengukurnya. Cara mengukurnya itu bisa kita ukur. Contohnya kalau Talis pernah ingat Giring Niji ketika berdialog bersama Najwa Shihab. Siapa? Najwa Shihab. Najwa Shihab kan pernah bertanya. Nah, Giring Niji yang pernah ketua juga kan. Iya. Pernah bertanya,
coba Anda berikan statement kritik Oh, kepada oke. PSI. Ya, Ya malah dia memberikan saran. Antara kritik dan saran saja, secara definisinya ya, saja berbeda. nggak paham. Ya, paham. Nah itu kita bisa ukur proses kaderisasinya di dalam itu kan seperti apa. Iya, Nah, itu kita berkaca dari pemimpin sebelumnya. iya. Nah sekarang ditambah lagi Kaisang yang notabene baru bergabung 2 hari langsung menjadi ketua. Ketua umum. Kalau mungkin ketua cabang bisa. Atau Ya itu loncat pagar juga sebenarnya. iya. Ya tapi tidak apa-apa lah. Ya. Itu hak ya, Hmm. hak mereka. Sangat disayangkan sih menurut saya. Biarlah mereka menggunakan hak itu. Ya. Itu juga bagian dari hak istimewa. Dan ini kan juga bagian daripada dinamika politik. Iya. Artinya nanti kan pada ujungnya ya intinya menang. Dan saya sangat kasihan dengan anak-anak muda yang berproses, yang bergabung, yang ikut berdinamika dalam tubuh Partai Solidaritas Indonesia. Ya mereka sadar nggak sadar, ya, mereka hanya untuk melengkapi saja sebenarnya. Ya. Betul. Melengkapi. Itu kan cukup fatal. Hmm. Itu kan cukup fatal. Sekarang gimana kita mau berbicara soal kehadiran generasi muda selama dalam proses kaderisasi dalam internal masih timpang seperti itu, ya tetap ya sama halnya kita menyiram garam di lautan. Hmm. Ya tanpa diuji, ya kan, tanpa ditempa dengan proses yang cukup matang, itu kan ibarat kita memilih kucing dalam karung. Ya kita nggak tahu di dalam warnanya apa. Iya, iya, iya. Karena saya percaya memang dalam politik itu dalam politik itu bego itu adalah seni bertahan hidup. Seni Itu bertahan, adalah seni bertahan. seni bertahan. Nah, itu bagian dari hak Strategi. mereka, tidak menjadi persoalan. Biarlah mereka menggunakan hak itu sebaik-baiknya, karena setiap orang memiliki hak istimewa. Nah, Joseph Stalin ya, dia pernah mengatakan bahwa setiap orang itu memiliki hak istimewa. Hak istimewa itulah hak untuk bodoh. Setiap orang itu memiliki hak untuk bodoh. Tapi sebagian besar orang terlalu berlebihan menggunakan hak istimewa itu. Nah, itu yang terjadi dalam tubuh PSI hari ini. Bisa jadi seperti itu. Itu menurut saya. Ya, ya. Nah, ini bukan soal kita tidak suka atau benci, tapi dalam konteks kaderisasi itu sangat fatal. Sangat fatal. Dalam konteks keadilan itu sangat fatal. Makanya kan tadi saya Apalagi ini partai yang menggaungkan generasi muda. Itu sih. makanya kan tadi saya kan sempat katakan bahwa ya ini memang akan menjadi ya bisa menjadi bom waktu untuk PSI. Artinya ya puji Tuhan kalau menang, karena ini kan sudah mendekati pemilihan umum, pemilu presiden, pilpres di tahun 2024, dan pasti targetnya kan menang. Karena artinya kan secara akal sehat kita bisa analisis bahwa ya bisa jadi ini hanya karena privilege dikasih, sehingga karena artinya kan kita punya presiden hari ini kan begitu disegani, begitu dihormati, ya ini bisa menjadi peluang untuk PSI bisa mendapatkan pengikut yang banyak, lalu kemudian untuk memenangkan pilpres
di tahun 2024. Tapi masalahnya ya puji Tuhan kalau menang, biasa kalau tidak menang pasti ada yang nanti komplain. Dan kalau saya sih sangat memprihatinkan bagi saya ya, Iya. dengan orang-orang yang mengikuti konsep dan gerakan dengan gaya seperti itu. Sangat memprihatinkan. Sangat memprihatinkan. Ya. Ketika mereka bisa mengikuti konsep dari Hari ini yang dilakukan oleh PSI. Dan pasti ada juga organisasi-organisasi di luar daripada itu. Partai. Tapi tidak apa-apa. Ya, Itu adalah hak dari mereka. Demokrasi kan. Ya, itu demokrasi. Ya, demokrasi ya. Nggak apa-apa. Bias demokrasi kan. Itu perlu juga. Itu konsekuensi daripada demokrasi. Kan demokrasi itu ya orang gila pun bisa diangkat sebagai presiden kalau rakyat setuju. Sepakat. Intinya demokrasi. Oke Bang, terima kasih.